Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mulai belajar mengolah data menggunakan SPSS. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat variabel dan mengolah data univariat. Ini saya sampaikan. Yang pertama, sebelum mengolah data, pastikan datanya itu diedit dulu, dicek semuanya apakah sudah lengkap, jelas, apakah pertanyaan dan jawabannya itu sudah sesuai, sudah relevan, dan sudah konsisten datanya. Misalkan ada pertanyaan usia anak, respondennya anak, kok ada yang mengisi 60 tahun, itu kan nggak mungkin, berarti itu datanya tidak relevan. Setelah dicek datanya semuanya lengkap, jelas, relevan, dan konsisten, baru kita coding. Contoh kita coding, kita ada variabel pendidikan. Nah, kita yang pertama pendidikan dasar, misalkan kita coding 1, pendidikan menengah kita coding 2, dan seterusnya. Atau bekerja tidak bekerja di coding 0, tidak bekerja di coding 1. Setelahnya kita processing, kita proses data, kita entry ke SPSS. Data bisa juga ditulis di Excel dulu, nanti baru kita paste ke SPSS. Kalau mengcopy data di Excel itu bentuknya angka-angka yang sudah di-coding. Nah, setelahnya baru di cleaning, dicek lagi, misalkan isiannya 1 sampai 4. Kok ada yang isi 5. Nah, atau udah yang belum menikah, kok ngisi jumlah anak, harusnya kan tidak ada gitu. Itu isinya anaknya 5 gitu. Itu kan harus dicek lagi. Nah, berikutnya kita entry data SPSS ya. Di sini ada jendela SPSS, nanti kita buka, nanti saya peragakan SPS-nya seperti apa. Di sini ada variabel view dan data view. Nah, ini diperhatikan. Nanti kalau variabel view untuk membuat atau melihat variabelnya, sedangkan data view untuk melihat data-datanya. Nah, berikutnya ini, kalau ini data view, ini nanti diisi angka-angka, ini masih kosong. Nah, setelah kita menganalisa, kalau kita menganalisa, itu akan keluar output. Nah, outputnya nanti bisa dilihat, ini contoh hasil output. Nah, sekarang kita contoh, kita akan membuat data, membuat atau variabel. Di sini ceritanya kita sudah punya hasil penelitian, sudah kita bentuk di Excel, ini seperti ini. Nanti saya bukakan di Excel-nya, seperti apa datanya. Kalian juga sambil disiapkan ya, buka SPSS, buka SPSS-nya dulu. Karena kita nanti akan memperagakan menggunakan SPSS. Ini ceritanya ya. Di sini ada hasil penelitian. Penelitian ini judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif. Nah, di sini yang pertama ada nomor, kita cek ke bawah ada berapa responden. Jadi di sini penelitian ini menggunakan 50 responden.
Berikutnya ada umur, ini umurnya masih data numerik. Pendidikan, ini sudah dikategorikan 1 SMP, 2 SMA, oh 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Pekerjaan, ini codingnya 0 dan 1, bekerja dan tidak bekerja. Berat badan ibu, ini numerik. Nah, eksklusif itu menyusui eksklusif dan tidak eksklusif, kodenya 0 dan 1. HB1 adalah HB pengukuran pertama, sedangkan HB2 HB pengukuran ketiga pada respondennya. Sedangkan berat badan bayi ini juga numerik datanya. Di sini ada pertanyaan, apakah ibu segera diberikan kolostrum? Ini variabelnya kita singkat untuk membuat di SPSS kan tidak boleh ada spasinya, kita buat bentuknya namanya segera gitu. Nah, ini ada 1 sampai 5. Nah, ini dari tidak setuju sampai sangat setuju. Begitupun apakah ASI diberikan kolostrum segera setelah berikan kolostrum, ini juga 1 sampai 5. Apakah diberikan ASI segera setelah lahir? Ini pertanyaannya apakah bayi diberikan ASI sampai 2 tahun ya. Ini ada yang tidak setuju, ada yang sangat setuju. Ini sudah direkap, ini bentuknya di Excel. Nah, sekarang saya akan memperagakan menggunakan SPSS. Membuka file SPSS lumayan butuh waktu ya. Jadi memang filenya cukup berat. Ini saya menggunakan SPSS versi 23. Kalian boleh menggunakan versi lain. Nah, ini saya peragakan. Ini SPSS. Nah, di sini saya mau membuat variabel umur. Saya ketik saja umur. Terus saya enter. Di sini akan otomatis muncul umur, ini otomatis ada tulisan seperti ini, numerik, terus kedalaman datanya ini biarin saja, desimal. Nah, untuk desimal kita rubah umur, biasanya kita tidak perlu ya, umur itu tidak menggunakan ini, tidak menggunakan koma-koma gitu ya, cukup berapa tahun gitu. Ini mohon maaf, ini saya klik ini saya delete aja. Ini clear, saya clear. Kalau mendelete juga seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, kalau mendelete, ini diklik, klik kanan, saya clear. Nah, di sini, di label ini bisa ditulis, ini bisa ada spasinya kalau di sini. Usia responden, misalkan. Nah, di sini. Nah, ini di variable view, sedangkan kalau di data view, ini sudah muncul begini. Nah, tadi di Excel sudah ada rekapan, nanti bisa saya kopaskan ya, Ini saya kopaskan data umur. Ini. Saya kopas data umur nanti untuk dimasukkan ke SPSS.
Nah, ini sudah muncul variabel umur. Nah, berikutnya kita tinggal membuat variabel yang lain. Dimasukkan tadi setelah umur apa gitu ya. Nah, ada pendidikan. Nah, ingat semua itu nama variabel itu tidak boleh ada spasinya. Nah, setelah umur nanti saya masukkan contoh data pendidikan. Ya, saya masukkan data pendidikan. Nomor 2 ini pendidikan. Ini pendidikan tidak perlu ada spasi. Ini responden. Ini value-nya ini saya coding 1 misalkan 1 pendidikan SD, angka 2 pendidikan SMP, 3 SMA, 4 PT. Oke. Nah, ini sudah muncul codingnya. Nah, berikutnya di sini nanti pendidikan akan saya copy paste dari yang data Excel tadi. Nah, data Excel di sini. Nah, di sini sudah kelihatan, di sini sudah ada data pendidikan, ini bentuknya 1 sampai 4. Di sini bisa data view-nya, ini saya klik value label. Di sini akan otomatis muncul SD, PT, SMA. Nah, bisa juga ini penampakannya bisa dirubah pakai ini. Angka-angka ini tinggal dirubah di view, diklik yang value label. Ya, ini ya. Ini. Nah, seterusnya tugas kalian membuat variabel baru tadi nanti data Excel dan nanti kalian membuat variabel tugasnya untuk hari ini. Ya, sekian dari saya. Selamat mencoba. Jika ada kendala nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.